Komputer. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Ya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-zikra atau Al-Quran, dan kami jugalah yang memeliharanya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melanjutkan kajian kita tentang Al-Quran. Dulu di awal-awal atau 2 minggu yang lalu kita berbicara tentang mukjizat Al-Quran, ya. Dan sekarang kita berbicara tentang bagaimana turunnya Al-Quran dan sampai pembukuannya Al-Quran. Nah, ini berkaitan juga dengan pertanyaan teman-teman ketika itu, ya, tentang bagaimana susunan ayat dan susunan surat-suratnya gitu. Nah, ini perlu kita pelajari, ya. Karena apa? Kita melihat banyaknya cara untuk memperlemah keimanan umat Islam dalam Al-Quran. Ya, kalau cara yang umum yang kita lihat adalah penyelewengan secara tafsir dan makna. Ya, diselewengkan atau apa segala macamnya. Nah, pada faktanya memang umat Islam, ya, interaksi mereka dengan Al-Quran itu boleh katakan rendah. Ya, kalaupun ada berinteraksi hanya sampai kepada cara membacanya, ya, atau bagaimana mereka membacanya. Maka dalam masalah tafsir dan makna itu banyak terjadi penyelewengan dan ya itu yang memperlemah keimanan umat Islam terhadap Al-Quran. Walaupun kita sudah berbicara tentang Al-Quran sebagai mukjizat, ya, kita sudah buktikan secara akal bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah. Ya, tapi masih ada juga yang ragu, misalkan bagaimana turunnya, bagaimana proses pengumpulannya. Nah, ini juga yang diserang oleh orang-orang liberal, ya, atau memang sengaja dikemukakan untuk memperlemah keimanan umat terhadap Al-Quran. Nah, maka mempelajari bagaimana turun dan pembukuannya Al-Quran itu akan memperkuat keimanan kita sebenarnya. Sebagaimana firman Allah tadi, bahwasanya Allah yang menurunkan, ya, wa inna lahu lahafizun, Allah juga yang memeliharanya, itu akan kelihatan, Masya Allah, ya, bagaimana turunnya dan bagaimana dikumpulkannya, lalu bagaimana dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan memperkuat keimanan kita bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah dan mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nggak sampai benar-benar kokoh pemahaman kita terhadap Al-Quran ini, ya, tidak sedikit yang kita lihat. Nah, di dalam kehidupan ini ada orang yang baca Al-Quran, bahkan rajin membaca Al-Quran gitu. Tapi begitu ada informasi tentang Al-Quran, ya, yang datang dari Al-Quran itu mereka meragukannya. Ya. Nah, dan kalau ragu terhadap Al-Quran, maka Al-Quran tersebut tidak menjadi keimanan, ya. Karena namanya keimanan itu atau kepercayaan kepada Al-Quran itu, maka akan menjadikan apa yang diberikan atau yang dikasih tahu oleh Al-Quran itu akan menjadi mafahim, ya. Mafahim itu pemahaman. Nah, mafahim itu, ya, akan menjadi akidah, dan akidah itu akan menjadi cara bertingkah laku gitu. Jadi bagaimana seseorang itu bersikap tergantung dari pemahamannya, tergantung dari keimanannya itu tadi gitu. Ya, kalau misalkan ada seseorang yang mempunyai mafahim atau pemahaman yang baik terhadap seorang yang A, lalu yang buruk terhadap seorang yang B, maka tingkah lakunya akan berbeda. Ya, begitu juga kalau dia tidak punya mafahim terhadap satu orang, maka dia tidak akan bertingkah laku terhadap orang tersebut. Nah, ini bagaimana manusia fakta sebenarnya, ya. Begitu juga dalam masalah pemahaman terhadap Al-Quran ini. Kalau seorang dia mempunyai pemahaman yang atau keimanannya itu lemah, ya, pemahamannya itu lemah
dalam Al-Quran, maka dia tidak akan bertingkah laku sesuai dengan Al-Quran. Maka kenapa kita perlu ini? Nah, Islam atau Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada manusia cara berpikir juga dalam Al-Quran itu diperlihatkan. Tidak semua ya apa yang kita percaya tersebut harus ada yang kita lihat atau yang kita rasakan gitu maksudnya. Ya, Allah juga mengajarkan kita cara berpikir tingkat tinggi ya. Cara berpikir tingkat rendah itu kan itu ya, apa yang didengar gitu ya, baru percaya kalau itu terlihat oleh mata kan seperti itu ya. Ya, bahwasanya itu benar ya. Sama saya sekarang ini ya, ketika kita dalam pandemi ini ada sebagian orang ya tidak percaya dengan COVID ya, COVID-19 itu bahwasanya itu adalah suatu pandemi. Mereka bilang itu hoax, rekayasa atau konspirasi ya. Nah, sementara ya dalam Islam itu ada ya dalil akli dan dalil nakli ya. Akli itu langsung kita indra. Ya, bagaimana kita dulu berbicara bahwasanya Al-Quran itu sebagai mukjizat, itu langsung kita indra ya, Al-Quran itu kita lihat, kita analisa sampai kepada kesimpulan bahwasanya itu adalah kalamullah, itu langsung kita indra. Tetapi ketika yang dalil nakli tersebut ya, maka adalah adanya pembuktian. Ya, ketika Al-Quran itu sudah terbukti dia itu benar, dia itu kalamullah, maka apapun yang disampaikan oleh Al-Quran maka itu benar. Sama dengan masalah COVID-19 pada saat sekarang ini, tidak perlu kita harus merasakannya langsung sakit baru percaya bahwasanya COVID itu benar. Ya, ketika misalkan begitu banyak informasi yang tidak terbantahkan, begitu banyak orang yang meninggal kan seperti itu ya. Nah, dunia begitu dunia kacau, istilahnya seperti itu ya. Dunia kacau ya, ribut ya, mengalami kerugian, ada resesi di ekonomi dan seterusnya. Maka itu adalah tanda-tanda ya. Ya, maka Allah dalam Al-Quran kan juga seperti itu ya, untuk melihat bagaimana tentang kebesaran Allah. Ya, Allah itu dalam surat ya Al-A'la ya. Afala yanzuruna ila ibli kaifa khuliqat, surat ya. Afala yanzuruna ila ibli kaifa khuliqat ya. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana unta diciptakan? Nah, itu untuk agar manusia mengalihkan perhatiannya kepada tanda-tanda ya. Unta itu kan tanda bagaimana diciptakan, bagaimana gunung ditinggikan, bagaimana bumi dihamparkan. Ya, bahwasanya tidak akan terjadi dengan sendirinya, itulah tanda-tanda. Maka cara berpikir itu ada bertingkat-tingkat ya. Ya, berpikir yang level dasar ya, kita indra. Berpikir di tingkat lebih dua itu adalah bagaimana kita memahami maklumat atau informasi. Nah, di sini kita akan paham bahwasanya adalah suatu benar atau tidak adalah kemampuan kita dalam mengumpulkan informasi tersebut. Lalu ya, pembuktian bahwasanya informasi tersebut benar atau tidak sehingga kita mempercayai itu adalah suatu kebenaran. Ya, bagi contoh aja lah yang paling gampang ya. Ketika misalkan berbicara tentang Ka'bah, ya, kan tidak semua yang kalau sudah pergi umroh, pergi haji mungkin sudah pernah melihat Ka'bah. Maka Ka'bah itu adalah satu keyakinan ya, bahwa itu adalah benar bagi orang yang langsung mengindra. Tapi orang yang tidak mengindra langsung, yang punya informasi, mungkin lihat video atau apa, itu kan informasi baru sekedar informasi. Dan video itu pun juga ya, kalau soal video itu kan bisa juga dibikin-bikin ya. Tetapi itu adalah menjadi satu kebenaran. Kenapa? Karena banyaknya orang yang menyampaikan ya. Dan orang kalau menyampaikan itu banyak ya, tidak mungkin ratusan orang bahkan jutaan orang itu berdusta dalam masalah itu. Ya. Nah, sama juga dengan itu informasi cara berpikir level berikutnya. Bagaimana kita mengumpulkan informasi, bagaimana kita mengambil kesimpulan itu benar apa tidak. Nah, maka ya kembali lagi kepada Al-Quran, dikarenakan Al-Quran itu sebagai pedoman kehidupan, menjadi cara bertingkah laku, maka pembuktian kebenarannya itu
Ya, sebenarnya bagi orang yang berpikir mustanir, dia cukup bahwasanya memahami bahwasanya Al-Quran itu adalah mukjizat, maka dia yakin apapun yang disampaikan oleh Al-Quran. Nah, tetapi kalau sebagaimana yang kita pertama tadi, bahwasanya ada penyelewengan secara tafsir dan makna dan juga melakukan proses turun dan pengumpulannya, maka ya tidak salah kalau kita mempelajari bagaimana proses turunnya Al-Quran. Nah ya, maka topik nanti mungkin nggak selesai hari ini ya. Mungkin kita hanya proses turunnya Al-Quran dan pengumpulan zaman Nabi Muhammad SAW aja terlebih dahulu ya. Ini juga menjawab pertanyaan Pak Anggun itu 2 minggu yang lalu, bagaimana susunan surat-surat, apakah ada dalam dikatakan oleh Nabi SAW. Nah, kalau kita memahami bagaimana cara turunnya Al-Quran, kita akan paham bagaimana nanti surat-surat tersebut ya tidak disusun berdasarkan berdasarkan ada urutannya yang pasti ya, karena ayat tersebut kan ketika turun dia akan berbeda-beda, nanti kita akan bahas ya. Lalu nanti kita akan berbicara tentang bagaimana pengumpulan Al-Quran zaman Khalifah Abu Bakar, lalu zaman Khalifah Umar bin Khattab ya, dan zaman Khalifah Utsman bin Affan ya. Baik teman-teman semua, kita teruskan insya Allah ya. Jadi kalau kita pahami dan mungkin kita sudah memahami atau mengetahuinya ya, bahwasanya Al-Quran tersebut diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur dalam tempo 23 tahun ya. Itu di berbagai tempat ya, kadangkala beriringan secara bertahap secara seri ya, berseri beriringan. Kadangkala ada yang berangsur-angsur, ada yang jarak waktu gitu ya. Tetapi diturunkan secara bertahap, itu yang paling pasti. Jadi dia bertahap-tahap. Nah, diturunkannya ya tidak berdasarkan surat per surat. Nah, ini kita harus pahami. Ya. Jadi memang secara angsur berangsur. Apa hikmahnya? Ya, ya karena orang-orang kafir itu kan ada yang mempertanyakan ya, kenapa tidak sekali turun saja? Ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 32 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala alladzina kafaru laula nuzila 'alaihil Qur'anu jumlatan wahidah." Ya. Jadi orang-orang kafir itu berkata ya, mengapa laula ya nuzila 'alaihil Qur'an ya, tidak diturunkan Al-Qur'an itu kepadanya sekali turun saja jumlatan wahidah. Ya. Apa kata Allah? Kadzalika, yang demikian itu linutsabita bihi fuadak ya, agar memperkuat hatimu dengannya. Jadi ya, karena kalau kita satu persatu ya paham ya, hafal ya, Rasulullah sangat kuat sekali hafalan beliau gitu ya, maka ya diturunkan dengan apa, warattalnahu tartila ya, secara tartil ya, dengan teratur dan benar. Nah, jadi memang tujuannya adalah untuk memperkuat hati Nabi Muhammad SAW, untuk kuat dengan bacanya, dengan paham seperti itu. Nah, itu hikmah dari turunnya Al-Quran ya, untuk memperkuat hati Nabi SAW ya. Diturunkan secara terpisah. Nah, ini juga ya yang dinyatakan dalam surat Al-Isra ayat 106. Wa Qur'anan ya, dan Quran itu faraqnahu ya. Faraqnahu itu dipisah-pisah maksudnya ya. Ya, litaqra'ahu 'alan nas ya, dipisah-pisah ya, atau berangsur-angsur di sini ya. Agar kamu membacakannya kepada manusia ala muksin, secara berangsur-angsur. Jadi dibacakan kepada manusia secara berangsur-angsur. Ya. Wa nazzalnahu tanzilan ya, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Jadi maksudnya dengan cara perlahan-lahan, dengan proses dan ketentuan dan ketetapan yang pasti. Jadi tidak sekaligus. Jadi sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kalau kita lihat ya, ada asbabun nuzulnya. Nah, kalau kita masuk kepada kajian tafsir kita
surat Al-Lail, ya, yang mana asbabun nuzulnya itu adalah bagaimana Abu Bakar radhiyallahu an ketika beliau itu membebaskan para budak ya yang masuk Islam yang tua-tua ya. Ketika itu bapak beliau tuh berkata gitu ya, bahwasanya kalau andaikan engkau bebaskan yang muda-muda tentu akan bermanfaat untukmu. Nah, dalam surah Al itu kita akan tafsirannya berbicara tentang ada orang yang berbuat ya yang tujuannya hanya semata-mata karena Allah. Ya, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Ya. Tidak ada satu orang pun yang memberikan nikmat ya, membalasnya, istilahnya seperti itu. Nah, itu asbabun nuzulnya ya. Dia mengharapkan illa batiga awajihil rabbil a'la ya. Kecuali mengharapkan wajah Allah yang tinggi ya, maksudnya ridhonya Allah. Oke. Jadi apa? Jadi ada ya diturunkan perlahan-lahan kepada manusia sesuai dengan peristiwa yang terjadi, dan semuanya itu adalah untuk mengukuhkan hati Rasulullah SAW untuk memudahkan pembacaannya terhadap manusia secara perlahan-lahan ya. Maka diturunkan secara berangsur-angsur dan terpisah ya sampai rentang waktu 23 tahun. Nah, kemudian ya Rasulullah ya menghafalnya ya, dan juga memerintahkan para sahabat untuk menghafalnya. Ya, lalu juga ada yang menuliskannya di lembaran yang bisa ditulis, apakah itu kulit gitu ya, atau pelapah daun kurma, atau tulang ya, atau pada batu tipis. Nah, itu sejarah bagaimana dituliskannya Al-Quran. Jadi memang sudah dituliskan juga, walaupun sebenarnya Quran itu adalah hafalan ya. Nah, sini kita harus memahami bahwasanya Al-Quran tersebut diturunkan ayat per ayat. Nah, suratnya yang menentukan suratnya itu adalah Rasulullah SAW, yang mana juga datang dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi urutan ayat bersifat tauqifi istilahnya, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini dalam hadis. Ini kalau dilihat bahasa Arabnya itu panjang sekali, jadi disingkatkan saja, di artinya saja. Ini dari Utsman bin Affan ya. Ketika Ibnu Abbas itu bertanya ya kepada Utsman bin Affan, apa yang menyebabkan engkau cenderung menggolongkan Al-Anfal ke dalam Al-Masani, surah Al-Anfal ke dalam surat yang berjumlah lebih dari 100, lalu memasukkan Al-Bara'ah, ini Al-Bara'ah ini surat At-Taubah, ke dalam surat Al-Mi'in ya, yang kurang dari 100, lalu meletakkan keduanya berdekatan tanpa ditulis basmalah sebagai pemisah. Jadi surat Taubah itu memang tidak ada basmalah sebagai pemisah. Ini hadis ini akan kita paham gitu ya, bahwasanya bagaimana susunan surat, bagaimana susunan ayat nantinya. Ya. Serta memasukkannya ke dalam As-Sab'ut Tiwal ya, surat 7 surat terpanjang. Ya, apa sebetulnya yang melatar belakangi? Lalu Utsman menjawab ya. Kadang-kadang Rasulullah SAW ya waktu diturunkannya kepada satu surat yang memiliki banyak ayat ya, karena itu jika turun sesuatu padanya, beliau memanggil sebagian juru tulisnya lalu bersurat tulis semua ayat ini pada surat yang terdapat dalamnya begini-begini. Jadi bahwasanya penentuan ayat tersebut sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW ya. Jadi Rasulullah mau menentukan ayat begini taruh isi surat ini, ayat begini taruh surat ini gitu ya. Jadi suratnya tidak seluruh surat per surat turun terlebih dahulu gitu, tapi memang ayat per ayat. Nah, yang menentukan mana suratnya itu adalah Rasulullah SAW ya. Nah, ini adalah landasan ya bahwasanya ayat tersebut ya, susunan ayat itu bersifat tauqifi ya. Nah, sebagaimana perintah dari Rasulullah SAW. Nah, maka susunan ayat-ayat yang terdapat dalam surat-surat itu merupakan kepastian ya, dan bersifat istilahnya tauqifi itu tidak boleh dirubah ya, sama dengan ibadah ma'dah kayak sholat ya, atau puasa dan segala macam gitu ya, itu bersifat tauqifi, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi.
Sholat subuh itu nggak boleh 3 rakaat ataupun 1 rakaat. Itu bersifat takifi. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Begitu juga turunnya ayat-ayat tadi. Nah, maka ya yang bagian pertama ini, ya ini bagian pertama ini adalah landasan turunnya susunan ayat-ayat. Sedangkan bagian kedua, ya, nah, sini katakan bahwasanya surat Al-Anfal, ya, yang pertama kali diturunkan di Madinah, sedangkan surat Al-Baqarah adalah sebagian surat Al-Quran yang terakhir, tapi isinya mirip dengan surat Al-Anfal sehingga digabungkan oleh Utsman bin Affan. Apa maksudnya? Ya, bahwasanya ini adalah ada ijtihadnya Utsman bin Affan. Maka ya mushaf atau urutan surat-surat tersebut memang ada yang berbeda antara para sahabat. Tetapi harus kita pahami ya bahwasanya tidak ada satupun ayat-ayat yang berbeda antara mushaf yang satu dengan mushaf yang lain. Ya, nah ini salah satu landasan ya, dari banyak hadis-hadis bahwasanya mushaf itu adalah atau urutan surat tersebut adalah ijtihad dan kesepakatan para sahabat. Ya. Dari hadis dari Aisyah ya radhiyallahu anha Ummul Mukminin ya, beliau bercerita bahwasanya datang orang Irak ya. Lalu bertanya, "Perlihatkan kepadamu mushafmu." Aisyah berkata, ya, "Untuk apa?" Ya, lalu tujuannya adalah agar dia merujuk padanya karena yang ada padaku hanya dibaca secara tidak bersusun. Nah, lalu Aisyah berkata, "Apa yang menyusahkanmu? Apa yang engkau baca sebelumnya?" Yang pertama sekali diturunkan adalah surat yang mengandung rincian ayat-ayat tentang surga. Lalu neraka. Hingga jika seorang telah menyatu dengan Islam, maka diturunkanlah halal dan haram. Nah, maksudnya memang ayat-ayat makiyah tersebut ya itu adalah ayat-ayat yang berbicara tentang akidah ya. Ya, seandainya yang diturunkan pertama kali adalah jangan kalian minum khamar, maka mereka akan mengatakan bahwa kami tidak akan menggunakan khamar selamanya. Jadi baru sesudah itu adalah ayat-ayat hukum. Seandainya ayat hukum terlebih dahulu gitu ya, maka mereka akan menolak. Ya, jadi berbicara tentang akidah itu sangat penting sekali kan seperti itu. Ya, seandainya diturunkan pertama kali janganlah berzina, maka mereka akan mengatakan bahwa kami tidak akan meninggalkan zina selamanya. Ya, nah, apa yang dibilang oleh Ummul Mukminin bahwasanya ketika ayat Al-Quran itu turun, beliau itu masih kecil, istilahnya seperti itu. Nah, ini adalah hadis yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu belum terkumpul ketika beliau itu bertanya ya. Ketika Aisyah masih kecil tersebut ya. Dalam satu kesalahan itu belum terkumpul. Nah, sehingga apa terjadi perbedaan penyusunan yang terdapat dalam mushaf-mushaf para sahabat ya. Nah, maka di sini dasarnya adalah kesepakatan para sahabat lah dalam masalah urutan surat-surat antara satu dengan yang lain. Nah, para sahabat itu menyimpan mushaf mereka, jadi ketika mereka mengumpulkan itu berdasarkan urutan surat-surat. Yang itu berbeda-beda gitu. Contohnya mushaf Ibnu Mas'ud ya. Ya, walaupun berbeda dengan mushaf Utsman dalam masalah susunan surat, kalau Ibnu Mas'ud itu yang pertama itu Al-Fatihah, lalu Al-Baqarah, setelah itu An-Nisa, baru Al-Imran. Sebaliknya mushaf Utsman itu Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran yang ada kita sekarang ini ya, baru sudah itu An-Nisa ya. Walaupun berbeda susunan suratnya, tetapi ayatnya tidak sedikit pun berbeda antara mushaf Utsman dan Ibnu Mas'ud. Nah, ya. Dan ini tidak mengacu pada turunnya ayat gitu. Ya, dalam kata kan kita tahu ya, yang pertama turun itu Iqra. Ya, harusnya kan surat pertama itu Iqra kan seperti itu ya. Kalau berdasarkan turunnya ayat. Nah, yang membuatnya seperti itu adalah mushaf Ali bin Abi Thalib ya. Beliau mengacu pada urutan turunnya ayat. Walaupun ayat yang tersebut nanti akan berbeda-beda turunnya pada surat-surat yang berbeda-beda juga. Jadi mushaf Ali bin Abi Thalib itu ya surat Iqra itu ya, ayat Iqra tadi ya. Turunnya Al-Mudaththir dan seterusnya gitu. Itu yang pertama kali. Ya. Nah, ini adalah dasar bahwasanya
surat-surat tersebut ya itu tidak ya bukan landasan tersusunnya surat-surat tersebut ya berdasarkan kesepakatan para sahabat, ijtihadnya para sahabat. Karena memang ayat-ayat antara surat-surat tersebut nanti berbeda-beda juga turunnya. Nah ini yang kita pahami ya bahwasanya tidak ada permasalahan. Nah ini yang paling penting ya. Tidak ada permasalahan sebenarnya dalam masalah perbedaan mushaf para sahabat. Nggak ada permasalahan karena ayat-ayatnya sama. Ya, jumlah suratnya juga sama, tidak ada perbedaan sama sekali walaupun mushaf para sahabat tersebut berbeda. Ya, walaupun kita lihat para orang-orang liberal itu menyerang ya, Utsman bin Affan dalam masalah penyusunan Al-Quran, tidak. Ya, sebagaimana yang saya sebut, ini adalah salah satu contoh bagaimana Allah menjaga Al-Quran ya untuk dibikin nanti satu standar, Masya Allah ya, satu standar sehingga tidak ribut-ribut. Nah, itu untuk masalah turunnya Al-Quran. Mungkin sampai di sana aja kita terlebih dahulu, sudah setengah jam. Kalau ada pertanyaan, disilahkan.